Ketika ibu-ibu akan mengalami pergumulan dalam pelayanan, ibu-ibu akan mengalami masalah dalam rumah tangga, ibu-ibu akan mengalami masalah dalam pekerjaan, ibu akan mengalami masalah mengurus anak-anak, ibu-ibu mengalami masalah dengan tetangga, mengalami masalah dengan satu seperti ini. Kalau tidak ada sikap kesabaran itu, sulit untuk kita membangun, mewujudkan sebuah gereja di dalamnya kita ada kesatuan. Perlu ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya, sikap yang kita perlukan di dalam pelayanan, yaitu kasih yang nyata, yaitu saling membantu. Ini kasih yang nyata. Kasih bukan pura-pura, tetapi kasih yang betul pada prakteknya. Kasih yang diterapkan dengan cara saling membantu. Jadi saling membantu, saling menolong. Wah, ini ibadah kamu dari gereja lokal, itu urusan pengurus saja, kami tidak bertanggung jawab. Seringkali begitu kan? Maju mundur, berjalan atau tidak, itu urusan pengurus kaum wanita. Katanya begitu itu. Ibu-ibu punya peran sebenarnya di sana untuk memajukan pelayanan itu. Jadi sikap kasih yang nyata dengan saling membantu itu merupakan hal yang harus ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ibu-ibu, yang pertama tadi, kenapa kita melayani Tuhan? Melayani dengan cara apa? Bagaimana berikan diri untuk Tuhan? Kenapa kita melayani? Bagaimana caranya? Tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Yang satunya perintah Tuhan kepada kita. Yang kedua tadi, sikap dalam pelayanan. Kemudian rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih yang nyata, dan saling membantu. Kemudian yang terakhir, apa tujuannya? Kenapa kita harus melayani Tuhan? Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa tujuan pelayanan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Apakah ibu-ibu menyadari kalau Tuhan memakai ibu-ibu sekalian, Tuhan akan menolong ibu-ibu? Tugasnya adalah untuk memperlengkapi orang lain. Ternyata pelayanan itu adalah saling melengkapi. Kenapa jari kita dibuat Tuhan berbeda? Ibu-ibu, kenapa dibuat Tuhan berbeda jari ini? Ini ada fungsinya masing-masing kan? Ada yang besar, ada yang paling panjang, ada yang paling kecil, dan seterusnya. Kenapa ini dibuat berbeda seperti ini? Apakah saling menyalahkan? Tidak. Tujuan semua jari adalah tujuan untuk saling melengkapi. Ini ilustrasi dalam pelayanan. Adakah orang paling hebat di antara jari kita? Tidak ada. Adakah paling hebat dalam pelayanan? Tidak. Apapun yang Tuhan beri dalam pelayanan kepada kita, tujuannya untuk saling melengkapi. Amin, ibu-ibu. Amin. Kalau ibu-ibu Tuhan pakai, ada karunia khusus dalam pelayanan, bantulah ibu-ibu yang lain saling melengkapi di sana. Bertumbuhlah bersama di dalam gereja, supaya gereja Pipi ini semakin berkembang, gereja Pipi ini semakin maju. Itu yang kita harapkan di kemudian hari. Penutup, sudah sampai 1 jam ya. Penutup, ini kesimpulan. Melayani adalah panggilan tertinggi dari sebuah kekristenan. Sebab melayani adalah tugas yang Yesus pernah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa kita melayani? Karena Yesus sudah melayani hidup kita. Kenapa kita melayani? Yesus memanggil kita. Kenapa kita melayani? Yesus memberikan tugas kepada kita. Kenapa kita melayani? Yesus percayakan tanggung jawab kepada kita. Oleh karena itu, siapapun di antara kita, tidak ada yang lebih daripada yang lain. Hanya terkadang kita tidak mau memberi diri untuk melayani Tuhan dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi saya yakin hari ini, ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu mendengar firman Tuhan, kalau ibu-ibu menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai ibu-ibu dalam pelayanan. Amin. Beri diri untuk pekerjaan Tuhan dengan apapun yang bisa kita beri. Tidak semua memang bisa pimpin pujian, betul. Tidak semua orang bisa berkhotbah, betul. Tetapi ibu-ibu dengan peran yang paling kecil di dalam gereja, itulah ibu berikan kepada Tuhan.